Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wabillahi syaitan. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Indonesia, yaitu Ibu Dr. Ayu Gustin. Selanjutnya kepada teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai karangan ilmiah. Di sini ada saya, Ridin Fadila, dengan NIM 412 yang berperan sebagai moderator pada hari ini. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Doratul Nasitah dengan NIM 2402 30 dan juga Zahra Maharani dengan NIM 2402 Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan dibahas oleh rekan saya, Zahra Maharani. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai pengertian karangan ilmiah. Menurut Wardani, karya ilmiah yaitu suatu bentuk tulisan yang disusun berdasarkan kegiatan ilmiah, baik berupa penelitian, kajian pustaka, maupun pemikiran konseptual yang disajikan dengan mengikuti aturan penulisan ilmiah yang berlaku. Menurut Dalman, karya ilmiah yaitu tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pemikiran yang disusun secara metodologis, logis, serta dapat diuji kebenarannya. Karya ilmiah yaitu tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif berdasarkan metode ilmiah serta didukung oleh data dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selanjutnya, hakikat karangan ilmiah. Hakikat karangan ilmiah yaitu suatu tulisan yang disusun berdasarkan proses dan metode ilmiah, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilandasi sikap ilmiah seperti kejujuran, keterbukaan terhadap kritik, dan penggunaan sumber yang terpercaya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tujuan penulisan karangan ilmiah yaitu menyampaikan gagasan atau hasil penelitian secara ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih kemampuan berpikir ilmiah, dan menjadi sarana komunikasi akademik. Selanjutnya, manfaat penulisan karangan ilmiah yaitu menambah wawasan dan pengetahuan, melatih kemampuan menulis secara ilmiah, menjadi sumber referensi ilmiah, mendokumentasikan hasil penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri karangan ilmiah. Ciri-ciri karangan ilmiah yaitu objektif, berdasarkan fakta dan data yang nyata, logis, memiliki hubungan yang rasional antar gagasan, sistematis, strukturnya jelas dan runtut, menggunakan bahasa baku, berdasarkan data dan fakta, dan menggunakan referensi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra yang telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya kepada rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama yaitu ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang membahas suatu topik tertentu berdasarkan kajian pustaka atau analisis sederhana yang biasanya disusun sebagai tugas akademik mahasiswa. Kemudian yaitu ada artikel ilmiah atau hasil kajian ilmiah mendalam. Artikel ilmiah adalah tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan biasanya merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang lebih mendalam. Artikel ilmiah disusun dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang ketat agar dapat dipahami dan dijadikan rujukan oleh kalangan akademik.
Yang ketiga yaitu ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Yang ketiga yaitu ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program magister dengan tingkat analisis yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Penulisan tesis menentukan kemampuan analisis yang lebih tinggi serta kajian teori yang lebih luas terhadap suatu permasalahan penelitian. Yang keempat yaitu ada disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah pada tingkat doktor yang memuat penelitian mendalam serta memberikan kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan. Dalam menyusunnya, disertai menuntut penelitian untuk menghasilkan penelitian orisinal serta memiliki nilai kebaruan dalam suatu bidang ilmu. Selanjutnya yaitu tahap penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu menentukan topik atau masalah penelitian. Langkah pertama adalah penulisan karya ilmiah adalah menentukan topik atau masalah penelitian yang relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan referensi. Terhadap pengumpulan data dan referensi dari berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka tulisan. Sebagai panduan dalam proses penulisan karya ilmiah, kerangka tulisan membantu penulis dalam mengorganisasi ide-ide yang akan dibahas sehingga pembahasan dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Yang keempat yaitu menulis draft karya ilmiah. Setelah rangka tulisan selesai disusun, langkah selanjutnya adalah menulis draft karya ilmiah dengan mengembangkan kerangka tersebut menjadi pembahasan yang lebih lengkap. Yang kelima yaitu revisi dan penyuntingan. Revisi dan penyuntingan merupakan tahap memperbaiki isi tulisan, struktur kalimat, serta penggunaan bahasa. Tahap revisi bertujuan untuk memastikan bahwa isi tulisan telah tersusun secara logis, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir yaitu menyusun daftar pustaka, yang memuat seluruh sumber referensi digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Penyusunan daftar pustaka penting dilakukan untuk menunjukkan sumber informasi yang digunakan oleh penulis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Baik, jadi di sini kita belajar mengenai karangan ilmiah, di mana karangan ilmiah merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk menyampaikan penelitian ataupun analisis secara sistematis. Karya ilmiah terletak pada proses penyampaian pengetahuan berdasarkan pada fakta, data, serta analisis logis, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kalau ada kami ingatkan, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.